Dah. Oke, baik semuanya. Di sini kita di kelompok 8. 8 kan ya? Benar? Ya, benar. Benar. Baik, sebelumnya terima kasih untuk mengalih presentasi tugas teori peluang. Kami dari kelompok 8 dengan judul Studi Kasus Penerapan Distribusi Normal dan Z-Score dalam analisis nilai ujian akhir semester untuk teori peluang. Sini anggotanya ada saya sendiri, Rifki Bimardika, dengan NIM 2311002043. Ada juga rekan lainnya, Gali Trisna, NIM-nya 2311002050. Muhammad Rusdianto, 2311102053. Dan juga ada Wildan Dafa Hakim, ada 2311102055. Juga terakhir ada Farel Edric Calvianto dengan NIM 2311102079. Kemudian untuk bab 1 ada pendahuluan dengan latar belakang dalam analisis data. Kita harus mengetahui rata-rata tidak cukup untuk memahami karakteristik seluruh data. Jadi seringkali dua kumpulan data yang berbeda bisa memiliki rata-rata yang sama. Namun penyebaran atau variasi nilai di dalamnya sangat berbeda. Pada kondisi inilah distribusi normal menjadi sangat penting. Distribusi normal adalah salah satu dari konsep statistik paling fundamental yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data tersebar. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengetahui titik tengah sebuah data atau mean, tapi juga bisa memahami seberapa jauh data menyebar dari pusatnya, mengetahui simpangan, baku, dan juga Z-score-nya. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi yang di sini itu ada yang pertama, apa itu distribusi normal dan bagaimana konsep dasar kerjanya. Dan yang kedua, bagaimana cara menghitung simpangan baku dan Z-score dalam konteks distribusi normal. Tiga, memahami distribusi normal lebih informatif dibandingkan hanya menggunakan nilai rata-rata. 4, bagaimana penerapan distribusi normal dalam menganalisis data nilai mahasiswa. Kemudian ada lagi tujuan dari penulisan ini, yang pertama untuk memahami konsep dasar distribusi normal dan penerapannya pada data. Untuk mempelajari langkah-langkah perhitungan simpangan baku dan Z-score untuk membuktikan bahwa distribusi normal dan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dibanding hanya melihat rata-rata. Untuk mengevaluasi nilai mahasiswa secara lebih objektif menggunakan pendekatan distribusi normal. Kemudian dari manfaat penulisan ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya distribusi normal dalam analisis data. Menjadi referensi sederhana bagi mahasiswa yang ingin menganalisis data nilai secara statistik. Memberikan landasan berpikir bagi pendidik dalam mengevaluasi performa akademik secara lebih adil dan profesional. Kemudian ada lanjut bab 2 ya. Mungkin yang lain silakan dilanjutkan. Tinjauan pustaka di sini, distribusi normal adalah distribusi yang paling umum digunakan untuk analisa teknis pasar saham. Distribusi normal standar memiliki dua parameter utama, yaitu mean atau rata-rata dan simpangan baku atau standar devisa. Nah, lanjut aja naik. Penggunaan distribusi normal banyak ditetapkan dalam berbagai perhitungan finansial, terutama sebagai asumsi dalam analisis instrumental seperti saham atau stok, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dalam makalah ini, kita akan akan difokuskan pada bidang pendidikan, khususnya pada penerapan distribusi normal terhadap nilai mahasiswa.
Jadi distribusi normal memiliki fungsi dan parameter khusus yang digunakan untuk penyusunan formula-formula statistik. Contoh bentuknya adalah formula distribusi normal dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, next ke bawah lagi. Nah, ini adalah bentuk formula dari distribusi normal dengan parameter mu dan lambda pangkat 2 dengan fungsi PDF. Atau nilai kepadatan dari sebuah nilai itu muncul untuk rentang nilai dari mu dan lambda kuadrat sebagai berikut. Ya, itu. Kemudian langsung ke bawah aja. Nah, itu ada terdapat formula ya. Ini itu digunakan untuk mencari sebuah momen yang dimaksud momen itu untuk menggambarkan hasil dari grafik bell curve. Bisa digunakan untuk penyebaran tinggi pusat nilai min, seberapa lebar atau menyebar data, variance, dan seberapa miring atau skewness. Kapan penggunaan mu dan nilai Ix ini dipakai dalam teori peluang? Jadi itu ketika kondisi rata-rata bersifat keseluruhan yaitu menggunakan mu, dan untuk nilai probabilitas ini itu digunakan untuk ekspektasi atau Ex. Ini itu apabila menghitung fungsi distribusi normal yang memerlukan integral kefungsian parameternya, karena itu terlalu kompleks sehingga terjemahkan ke dalam nilai distribusi normal baku sebagai berikut. Untuk transisi dan distribusi normal bisa ke dalam distribusi normal baku ya, terdapat bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya sekarang ada contoh soal. Di sini semisalkan diketahui nilai mu adalah 60 dan nilai sigmanya adalah 5,8. Lalu dicari rentangnya adalah Px kurang dari 80. Nah, untuk mengerjakannya kita diketahui mu-nya tadi 60 atau rata-ratanya, simpangan bakunya itu 5,8. Nah, kita masukkan rumusnya menjadi P Z kurang dari 80 dikurangi 60 per 5/8. Dan setelah dijumlahkan 80 kurangi 60 per 5/8 itu hasilnya adalah P Z kurang dari 3,5. Dan kalau misalkan kita bandingkan nilai 3,5 tadi dengan tabel distribusi normal yang baku, maka hasilnya akan diketahui bahwa hasilnya itu adalah 0,998. Nah, untuk mencari nilai di atas 8, di atas 80, maka kita tinggal tentukan saja komplemennya. Jadi 1 dikurangi PZ kurang dari 3,5. Nah, nanti hasilnya adalah 1 sama dengan 1 dikurangi 0,998, hasilnya adalah 0,0002. Oke, di bagian pembahasan ini terdapat sebuah populasi dari nilai kelas kemarin ya. Saya ambil dari sub CLO 4.1.3. Oke, dari populasi ini saya ambil sebuah sampel, turun Ki. Turunin dong. Nah, di bagian sampel ini saya ambil beberapa dari mahasiswa di sini dari populasi yang telah kita ketahui tadi. Nah, setelah kita mengambil sampel dari populasi, kita dapat menentukan sebuah meannya dan variansi dan simpangan bakunya. Oke, lanjut Ki. Nah, di bagian sini terdapat ada dua rumus ya. Ini adalah mean dari sampel, ini adalah mean dari populasi. Simbol mu ini untuk menyatakan populasi dan simbol X bar ini untuk menyatakan sampel. Karena saya di sini memakai sampel, maka kita terapkan yaitu X bar. Oke, lanjut, bagian sini ada populasi. Di populasi ini ada untuk ini menggunakan lambang variansi kuadrat ya biasa ya. Ini untuk S untuk menyatakan sampel. Lanjut. Nah, ini untuk membuat mengurutkan sebuah masalah dari logo variansi dari variansinya ya memecahkan masalahnya. Di sini ada X
X index dikurangi X bar. Karena di sini terdapat sebuah 10 data, maka di sini X indeksnya itu ada 10 atau N-nya itu 10. Kita tinggal kurangkan saja dari yang diketahui main tadi, lalu jumlahkan semua nilainya. Setelah dijumlahkan semuanya, kita dapat menerapkan rumus yang telah diberikan tadi, yaitu N-1. Karena ini adalah sebuah sampel. Maka di sini dibagi 36,4 jumlah tadi dibagi dengan 9. Maka diketahui 4,04 harusnya ini ya. Ini salah. Ini typo ya. Next. Nah, di sini ini ada typo lagi ya. Maaf, ini 4,04 di bagian variansinya. Untuk mencari simpangan baku, kita hanya perlu untuk akarkan si variansinya. Maka ketemunya kurang lebih sama seperti N-1, yaitu sampelnya itu sendiri. Nanti hasilnya 1,9, kurang lebih segitu hasilnya. Lalu untuk kita di sini untuk mencari rentang nilai yang kurang dari 8, kita ubah dulu ke normal baku untuk menghitungnya itu lebih mudah. Nah, diketahui nanti di sini min 0,12. Maka hasilnya kita dapat cari ya di tabel ya di sini. Min 0,1, satunya di sini berapa, duanya di sini berapa. Oke, nanti dapat hasilnya itu 0,4522. Dan di sini untuk sebaliknya dari daerah 0,4522 itu adalah nilai komplement dari si 0,4522 tadi. Kita tinggal dikomplementkan 1 min 0,4522 ya. Lalu hasilnya adalah 0,5478. Oke, ini adalah nilai grafik PDF distribusi normal. Oke, lanjut. Nah, ini Wildan. Lanjut pada bagian grafik. Nah, di sini tuh kita bakal merepresentasikan visual dari sebuah distribusi normal dengan rata-rata sebesar 8,23 dan pertimbangan baku atau standar deviasinya 1,9. Nah, kurva biru ini yang berbentuk lonceng ini tuh menunjukkan bahwa nilai-nilai dari variabel X tersebar secara simetris di sekitar rata-ratanya. Nah, fokusnya di sini adalah probabilitas kumulatif PX kurang dari 8, yaitu peluang bahwa nilai X berada di bawah angka 8. Nah, buat gambarin itu, kami tuh memberikan asiran berwarna biru muda pada quote-nya, pada area di bawah kurva, mulai dari sisi paling kiri hingga X yang mencapai 8, yang bisa dilihat pada grafik yang telah ditampilkan pada makalahnya. Lalu pada grafik ini juga terdapat dua garis vertikal, garis hijau putus-putus itu menunjukkan bahwa posisi rata-ratanya, mu-nya itu 8,23. Lalu untuk garis merah putus-putus menunjukkan posisi nilai X sama dengan 8 yang menjadi batas perhitungan probabilitas yang kita hitung kali ini. Nah, karena nilai 8 itu berada sedikit di kiri rata-rata, maka secara logis kita tuh bisa memperkirakan bahwa PX kurang dari 8 akan berada sedikit di bawah 50%. Jika kita hitung menggunakan rumus distribusi normal, hasilnya itu sekitar 0,45 atau dengan kata lain itu 45,6% kemungkinan bahwa nilai X kurang dari 8 dalam distribusi ini. Nah, lanjut ke code-nya, di mana kita membuat visualisasi ini. Nah, di code-nya sendiri kami menggunakan matplotlib untuk membantu menggambarkan fungsinya. Lalu ada skippy stats yang di sini tuh untuk menyediakan fungsi-fungsi yang berkaitan tentang distribusi normal, termasuk PDF dan GDF. Lalu di sini tuh kita taruh parameternya, yaitu sebuah mu atau rata-ratanya 8,3, terus sigmanya sebagai simpangan bakunya 1,9, lalu ada X target, ini tuh menjadi nilai batas probabilitas yang ingin dihitung, yang pada kali ini adalah 8. Nah, di situ di code-nya kita menggunakan NP, line space, mu kali 4 sigma, sampai mu kali 4 sigma. Itu agar grafiknya mencakup seluruh distribusi secara halus. Lalu ada norm PDF, ini tuh untuk menghitung probability density function untuk setiap nilai X. Nah, ini tuh menghasilkan nilai yang tinggi, menghasilkan tinggi kurva normal pada setiap titik X. Nah, untuk menampilkan kurva distribusinya, kita memanfaatkan matplotlib yang telah disinggung di awal tadi, dengan figur size-nya adalah 10 kali 6, kanvasnya nanti jadinya ukurannya adalah 10 kali 6 inch, dan menggunakan plot yang akan menggambar kurva distribusi normal berdasarkan nilai PDF yang telah kita tentukan tadi, yang telah dihitung tadi.
Nah, untuk arsirnya itu tuh kita menggunakan ada berada pada variabel X-bit, menggunakan inline space lagi dan non PDF, lalu digunakan fill between itu tujuannya untuk mengarsir area di bawah kurva yang memiliki probabilitas kurang X kurang dari 8. Nah, itu kalau alfa 0,6 itu biar kurvanya itu sedikit transparan, sehingga ketika misalkan kita ngikutin yang lain tuh biar enggak tertumpuk dan enggak kelihatan gitu. Nah, untuk menambahkan garis vertikalnya lagi yang udah disinggung itu, yang putus-putus tadi, itu kita menggunakan metode AXP line dengan warna yang telah diatur. Lalu untuk bagian yang paling bawah, yang bagian terakhir, kita menggunakan matplotlib lagi untuk menulis title-nya, lalu menampilkan legend-nya untuk menandai bahwa ini tuh garis-garis ini tuh buat apa gitu. Terus ada grid juga untuk menambahkan garis bantu untuk memperjelas posisi dari titik-titiknya. Yang terakhir adalah tinggal di show menggunakan plt.show. Oke, bisa di-scroll ke bawah lagi, Mas. Oke, udah selesai. Nah, tutupin. Silahkan bagi yang bagian penutup. Oke, lanjut untuk bagian penutup dan kesimpulan. Mungkin dari distribusi normal, jadi ini ada pendekatan statis yang sering digunakan untuk memahami penyebaran data dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Jadi dalam makalah ini, distribusi normal itu digunakan untuk menganalisis nilai mahasiswa berdasarkan sampel data yang ada. Hasil perhitungan awal itu menunjukkan bahwa sekitar 45,22% mahasiswa dalam sampel memperoleh nilai di bawah 8. Namun ketika dibandingkan dengan data populasi, proporsi sebenarnya adalah sekitar 28,57%. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemilihan sampel yang representatif untuk memperoleh hasil analisis yang mendekati kondisi nyata. Distribusi normal dapat menjadi alat bantu yang berguna untuk melihat kecenderungan sebaran nilai secara umum. Namun dalam penerapannya penting untuk mempertimbangkan apakah ada benar-benar mengikuti distribusi normal, karena tidak semua jenis data termasuk nilai akademik selalu memenuhi asumsi tersebut. Jadi mungkin ya segitu untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya sekian, mohon maaf. Terima kasih.